Jadi walaupun kita yakin bahwa Tuhan udah ngatur rezeki, ya kita tetap harus keluar nyari. Contoh misalkan contoh ini ya, kalian datang sini, dapat kan? Berarti ya gini kan? saya. Oke, assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang udah hadir di sini. Ya, sama-sama. Tapi di sini statusnya sebetulnya datang tak diundang, pulang tak diantar. Jelangkung, Cuk. Iya, Cuk. Jelas, Cuk. Jarang gitu, Cuk. Jadi bener jelangkung. ya kita ngobrol-ngobrol santai aja di sini. Ini kan kebetulan rekan-rekan saya ini dua-dua ini kan profesinya masih fotografer ya. Ya. Sekarang di zaman yang kita kena efek dari virus corona kan, virus corona ini ada kabar baik dikit. Ada new normal. Apa tuh? New normal ini bisa jadi kenormalan baru. Jadi kalau dulu yang gila itu dianggap nggak normal, mungkin sekarang dianggap normal. Nggak bercanda. Jadi lebih intinya gini Mas, saya klarifikasi sedikit. Kalau masalah new normal ini Mas, kayaknya kita harus bersahabat sama corona gitu. Di kehidupan yang baru ini kita harus bersahabat sama corona, damai. Jadi corona itu dikurangi. Ada itu, aku Jadi ini dulu pernah beribut corona tuh. bukan itu, itulah kataku. Aku tuh enggak ngicek tadi tapi lanjut. Ya, serius. Jadi di masa new normal yang akan dicanangkan oleh pemerintah ini, kira-kira bayangan kedepannya gimana? Karena apa? Karena kita kan belum tahu nih nanti kayak gimana kedepannya nih dunia fotografi atau apa yang terdampak nih, yang wedding organizer, yang punya pelaminan, tenda, tukang rias, cateringnya, macam-macam lah. Organ tunggal. Nah, di masa new normal nih memang ada setitik cahaya lah. Jadi ada bahan mungkin segalanya bisa kembali normal tapi dalam tatanan yang baru, kan new normal kan. Nah, gimana pendapat kalian sebagai ya praktisi fotografi lah? Ya gini Mas Wedi ya, Abang Wedi ya. Namanya bukan Thomas. Oh, Abang Wedi. Jadi gini Pak, sebenarnya new normal itu untuk di daerah kita itu kayaknya belum berlaku, maksudnya belum berjalan program itu. Tapi akan berjalan kan? Akannya itu kapan? Soalnya udah 3 bulan, udah sampai 4 bulan juga kita masih gini-gini aja. Tapi nggak gini, tadi kan aku baca bahwa new normal ini bakal dibuat buku panduannya oleh Bupati. Nah, jadi ya memang mungkin nunggu buku panduan itu. Memang lagi diatur oleh Pemda setempat. Jadi kalau soal itu mungkin tinggal tunggu waktu aja. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan awal. Dengan new normal ini, apa harapan, apa yang dalam pikiran sebagai praktisi fotografi lah? Harapannya sama Bupati itu ya kasih bantuan dulu lah sama pelaku fotografi atau videografi ini supaya mengurangi dampak dari corona tadi gitu kan, biar agak mudah masuk. Bentuk apa dalam tahun ini harus jelas, harus spesifik ini. Oh, spesifik ya? Iyalah, Kalau nggak bisa kita kalau ngomong bantuan bisa beras, bantu duit 1.000 bisa, bantu juga kan? Oh, iya. Nah, harus spesifik. Oh, kalau kita kalau minta bantuannya dalam bentuk uang itu ada realistis nggak nanti jatuhnya? Itu Anda terlalu idealis itu. Semua orang butuh uang. Tapi nggak mungkin. Kenapa hanya tukang foto sama apa yang berhubungan sama pesta pernikahan aja yang dikasih? Ya, tapi gimana lagi coba kalau nggak ada uang kita kan nggak makan gitu. Kita makannya kan dari fotografi, dari videografi gitu kan. Tanpa uang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jualan. Ini kayak saya nih, selama corona, Oh, selama kayak corona ini saya jualan. jualan apa Mas? Jual HP,
jual motor nih udah. Oh iya bener. Bener juga, Bener juga. masuk akal. Bentar lagi tuh saya mau jual kulkas. Mau jual kulkas. Kulkas, Asik, dispenser Cok. tuh apa yang ada di kontrakan saya itu mau jual. Jadi itu udah termasuk nyambi jadi sales. Nah, itu salah satunya alternatifnya. Kalau kata orang-orang tuh sales. Sales. Nah, jadi sekarang itu bingungnya gimana? Jualan saya sudah habis. Iya lagi sampai mau beli zaman sekarang. Bukan dagangannya udah habis. Orang udah habis. Nah, kemakan modal. Tinggal masih ada tuh apa tuh tempat masak itu, Apa itu? tempat masak nasi itu. Oh, rice cooker. Oh, Ya, Magicom. ya Magicom itu tinggal satu lagi. Tapi kalau dijual nanti masaknya gimana? Mau beli aja. Puntung. Untung. Belilah. Itu alternatifnya, nggak ada alternatif lain. Kecuali ini kita mau ganti profesi atau apa pindah profesi. Pernah kepikiran nggak ganti profesi? Pernah. Jadi apa? Yang kepikiran? Ojek, tukang ojek. Ojek. Waktu masih ada motor tapi sekarang motornya udah nggak ada. Sama Bang Weni gimana? Kira-kira tanggapan mengenai kami dari apa yang berkecimpung di bidang apa bisnis jasa, biasanya itu ada keramaian, ada pesta itu. Sebelum aku jawab, aku mau tahu pendapat adik kita yang satu ini dulu. Ya. Nah, gimana? Siapa? Bagusnya gimana? Mas Rido, Gak usah panggil adik aja, masih muda. adek Rido. Om. Enggak juga, enggak enak. Kayak kita pacaran aja sih. Jangan mesra panggilnya. Ru. Heru. Enggak. Cus. Enggak. Heru. Jadi gini, pendapat saya kalau di new normal ini masih belum banyak yang bisa dilakukan sih. Namanya kan dia baru transisi nih, new normal nih. Belum betul-betul dilakukan new normal kan. Betul. Kita nggak tahu nanti mau ngapain, mau menjalankan usaha apa gitu kan, atau menjalankan lagi bisnis fotografi ini di dunia digital ini kan, itu nggak mungkin. Jadi untuk solusi mungkin menurut saya belum akan ditemukan gitu. Ya gimana coba? Ya nggak tahu saya Kalau nggak tahu. maunya Mas Rido itu, maunya gimana? Ya saya sih maunya kayak izin keramaian dicabut, bisa acara lagi gitu kan. Ya. Jadi kita Izin keramaian dicabut, ya selama ini akhirnya nggak bisa ngadain acara. Acara itu kan harus ada izin keramaian. Enggak, selama enggak, maksudnya gini, selama ini kan izin keramaian itu kan nggak boleh kan. Maksudnya dicabut tuh jadi ya dibolehkan lagi keramaian Ya. tadi. Gitu Oke loh. lah, kalimat Anda kurang spesifik Spesifik ya. dan salah penempatan. Jadi gini, maksudnya gini. Siap. Sekarang itu kita karena kita lihat di beberapa daerah itu kan udah mulai berjalan tuh yang namanya new normal. Udah boleh pesta itu Mas. Oh ya, silakan. Udah boleh pesta. Tapi masalahnya di daerah kita yang belum. Nah, masalahnya tuh kok di daerah kita belum itu kenapa? Sedangkan sepengetahuan saya nih, Bang Wedi di Bengkulu Kota itu udah bisa, udah boleh pesta di rumah, tapi dengan standar protokol kesehatan. Ya, jadi ada alternatif, ada pilihan kita kalau udah diizinkan gitu. Jadi gini, kalau balik lagi yang pertama tadi saya ulas gitu kan, saya atau aku ya. Jadi bahwa new normal di tempat kita sekarang ini memang baru akan dilaksanakan setelah semuanya terpenuhi. Contohnya panduan, karena nanti kalau kita asal berlakukan new normal tanpa pemerintah yang ngasih sosialisasi bahwa bagaimana new normal itu dilaksanakan di setiap segi, misalkan segi bermasyarakat, segi di pesta atau dan yang lain-lain, ya nanti kacau. Nanti memang yang tanpa kita sadari kan setiap pemerintahan itu pasti ada kekurangan kelebihan. Jadi di sisi ini kalau pendapat saya pribadi lebih baik memang tunggu pemerintah. Jadi bukan salah di kita memang nurut sama pemerintah yang memang punya otoritas untuk itu gitu. Yang saya baca kayak yang tadi saya bilang bahwa pemerintah akan mengeluarkan buku panduan. Saya rasa itu lengkap, termasuk untuk acara-acara pernikahan segala macam.
Jadi lebih baik setialah di profesi Anda karena itu udah keahlian Anda berdua. Eh, dan tunggu protokol kesehatan dari pemerintah yang akan diberlakukan oleh pemerintah setempat. Jadi gini, itu kan masih proses tuh. Proses kan masih namanya masih kita harus masih nunggu kan. Kita nggak bisa langsung bisa berkegiatan langsung gitu. Jadi maksud saya tuh Mbak Kini lu mana caranya kita tuh bisa punya penghasilan sembari menunggu panduan tadi itu gimana itu? Saya bingung lu mana caranya? Ya terima nasib aja lah. Sama, lu pikir lu doang yang butuh duit, gue juga butuh bro. Saya gimana? Bingung juga ya. Coba. Saya cuma skill satu-satunya itu cuma di fotografi. Ada skill sedikit di sana. Di sana saya merasa profesional. Profesional dalam artian gini. Segala sesuatu kebutuhan keseharian saya, kebutuhan apa keluarga atau kebutuhan pribadi saya sendiri itu segalanya dari sana sumbernya. Nah, di zaman sekarang itu udah masuk 4 bulan ini ya kalau nggak salah ya. Lebih kayaknya. Nah, sampai sekarang tuh belum ada juga nampak hilal kalau kita tuh bakalan ada THR. akan diberlakukan bukan gitu akan diberlakukan Kalau kita hilal kan ya maksudnya THR itu. ada tanda-tanda bakal Tuh, coba saya lihat hilal. Nggak kelihatan sama situ. bakal diberlakukan diterapkan kita new normal Ya segera. kita taruh harapan aja yang bagus sama pemerintah kita di sini. Kita lihat aja nanti gimana. Kalau yang saya baca tuh dalam waktu dekat. Dan ini saya berbicara nih mewakili seluruh rekan-rekan yang berhubungan jasa di Kalau nggak salah event. itu 1 minggu lagi dari kita ngobrol sekarang. 1 minggu lagi atau kalau salah ya 1 minggu atau 1 bulan lah mungkin. Tapi mudah-mudahan yang benar aku baca 1 minggu. Kalau salah apa kalau benar nih? Nah, kalau salah kalau nggak salah berarti pasti benar kan? Oh gitu ya. Nah, bingung Ya, kan? mudah-mudahan aja Mana lah sih? pokoknya. Hmm. Tapi Ya. kalau misalnya itu belum juga gimana? Apa kita harus ini misalnya kayak saya sendiri nih Mas, Bang Wedi, saya ngontrak terus studio udah dibikin. Kalau misalnya belum itu diberlakukan, apa saya harus bongkar tuh studio, pindah profesi atau gimana nih masalahnya? Dan Enggak. bukan saya sendiri sih, sini mewakili yang lain sih juga yang gimana yang punya Sebenarnya- tenda, pelaminan segala macam. Sebenarnya nggak perlu pindah profesi. Jadi pertahankan itu soalnya kalau mau bukti ini udah berjalan berapa lama coba? 4 bulan. 4 bulan kan? 4 bulan. Toh kalian di sini masih ngerokok, kita masih ngopi. Ya, Kita ini masih kan- bisa ini ngobrol. kan tokonya Mas Wedi nih. Hah? Saya kan numpang ini. Ini kan saya numpang. Prinsip rezeki itu, gue jadi ustadz nih sekarang. Waduh. Jadi berat. Setiap rokok, kopi, Ngantuk nih saya Mas. anggap dari aku yang beli. Tapi begitu dia udah masuk mulut kamu itu berarti rezeki kamu kan? Karena jelas-jelas nggak akan masuk ke sini, masuknya ke situ kan? Iya benar. Ya kan? Nah, jadi yakinlah sama yang Maha Kuasa bahwa rezeki itu memang udah ada yang jamin. Yakin. Terus kita tidur ngorok aja di Nah, rumah. itu yang salah. Jadi walaupun kita yakin bahwa Tuhan udah ngatur rezeki, ya kita tetap harus keluar nyari. Contoh ini ya, kalian datang sini, dapat kan? Oh, berarti Oh, gini ya. oh saya. Jadi gini. Tar dulu. Tas dulu. Jadi Ah. kesimpulannya gini. Ya. Jadi kita datang ke rumah orang-orang Ya. gitu kan, numpang kopi, Ya. numpang rokok, gratis. Oh rezeki benar lo. itu, benar. Benar kan? Itu maksudnya. Oh, gitu maksudnya. Benar. Ini gitu. Oh, Oke, jadi paham. ini gini, mulai besok Hmm. pagi-pagi bangun, biasanya kita siapin kamera. Buat jadwal. Ya. Hari ini rumah si Anu, Ah, nanti rumah si Anu. Pokoknya buat jadwal, Itu schedule. bawa tas ya. Bawa Biar pulang tas. mungkin bawa beras.
Ya, Gitu ya. Nah, nanti kita dikira malah minta sumbangan lagi kayak di yayasan-yayasan Ya, itu. jangan minta, kita apa adanya aja. Kita ngomong sama mereka, kita udah sepi job, nggak ada job, gimana. Jadi mereka kan kasihan. memelas lah. Mengulang. Nyempit, tapi nyempit, jangan minta, nyempit. yang sampai minta apa, minta jangan gitu. Oh gitu. Gengsi lah. Oh, harga diri coy. Harga diri coy. Jadi ini apa namanya tuh ngemis ngamen atau gimana nih? Nggak, kita pura-pura silaturahmi, Oh, pura-pura datang, silaturahmi. nanyain apa kabarnya, ngobrol. Oh. Bukan gitu, maksud saya itu Gimana silaturahmi bisa jadi rezeki datang dari situ. Oh gitu. Di silaturahmi itu salah satu bentuk usaha silaturahmi itu. Benar nggak? Betul juga, betul. Benar nggak? Atau kalau kita ubah profesi malak gimana? Mana? Ya, Itu mereman. ya merampok atau gimana? Apa? Janganlah. Jangan, nggak boleh ya. Saya masih nggak dosa pak. Tinggal dosa, tinggal polisi. Nah, dua-duanya sih. Kalau dosa mau belakangan polisi, tapi yang takut duluan nanti kalau di penjara malu. Jadi new normal ini ya tunggu aja, mungkin sebentar lagi pemerintah kita ini bakal menjalankan new normal. Tapi nanti dengan catatan di masa new normal ini kan kita belum tahu nih, masih blind, kita masih buta ini. Gimana sih bentuk new normal itu? Jadi maksudnya pelaksanaannya gimana? Nanti tahu-tahu ada, pokoknya pasti ada kendala lah nanti di lapangan pas new normal itu. Itu yang harus kita siapkan dari sekarang menghadapi new normal. Untuk bukan kita sih, untuk kalian yang berprofesi di bidang itu, yang harus dibaca dari sekarang tuh kendala-kendala pada saat dijalankan new normal apa aja. Itu yang perlu diselidiki dari sekarang, karena mau nggak mau ya memang kita pasti masuk ke masa itu, masa new normal ini tadi. Selidiki aja, misalnya nih mungkin kendala-kendala nanti di new normal itu biasanya job itu 3 hari mungkin cuma 2 hari, mungkin Cuma 1 hari. cuma 1 hari, Bukannya itu Atau- di setiap daerah itu beda-beda peraturan masing-masing daerah. ya mungkin tergantung kebijakan si kepala Nah, daerahnya. makanya kalau kita cari info sekarang, misalnya kita dapat infonya dari luar kota, ternyata setelah kita pelajarin itu di kita beda lagi. Ya pokoknya kita harus siap-siap aja, bersiap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi, Nah ini nih yang saya terus bingung. antisipasi. Yang saya bingung tuh gini, ini virus kan cuma satu nih, Hmm. corona. Nah kenapa di setiap kabupaten, di setiap daerah itu peraturannya beda-beda? Emang dengan peraturan yang beda-beda itu bisa beda juga virus yang masuknya gitu? Karena kayak gini, kultur masing-masing daerah beda-beda, otomatis cara mereka menghadapi masalah juga pasti akan berbeda. Oh gitu. Iya dong. Hmm. Contoh, kalau dianggap cukup luasnya kan, Indonesia mengutamakan apa, ciri khas Indonesia gotong royong. Kita menyelesaikan segala masalah dengan musyawarah mufakat dan selalu bergotong royong, walaupun sekarang udah agak tergerus lah gitu. Kalau di barat enggak, individualis sendiri-sendiri. Mereka cuma ngandelin ya mungkin sekedar inilah, Gitu ya. tanpa mungkin ini, cuman malah sekarang udah kebalik sih. Kalau sekarang orang barat udah bisa berempati, malah kita yang enggak gitu, Nah, ini orang Asia. masalahnya, itu masalahnya. Nah itu penyebabnya, balik lagi ke inti yang diobrolin tadi, bahwa setiap daerah mungkin berbeda-beda ya, bisa jadi karena itu, karena setiap daerah punya kultur masing-masing. Jadi mungkin di pekan atau di pasarnya gimana cara mereka berinteraksi mungkin beda dengan di sini, otomatis penanganannya berbeda dong. Sama kayak gini, kamu punya penyakit, saya punya penyakit yang sama, datang ke dokter, belum tentu resepnya sama. Gitu. Kira-kira ya, Terus semuanya juga bisa sama gitu. iya sembuhnya sama, tapi kalau Caranya beda. caranya beda. Kok bisa gitu? Ya karena apa? Kalau misalkan kamu punya gejala apa, misalkan punya gejalanya Gejala saya bersin-bersin. misalkan di penyakit itu kamu lebih berat di batuknya atau di apanya, atau kamu punya riwayat penyakit dalam, otomatis kamu kan mungkin nggak bisa dikasih obat ini, tapi yang ini boleh gitu kan. Sekarang tuh masalahnya gejalanya cuma satu, Apa itu? loyo. Loyo. Ya, mungkin karena kurang makan nasi kali ya. Bisa jadi.
jadi. lemes. Jangankan mau kerja, main game aja susah. Lemes loyo. Jadi aku juga sekarang udah agak blurry gitu. Jadi agak samar. Oh, sama. Jadi muka-muka kami bisa dibedain nggak? Nah itu Oh, bisa bedain. agak-agak kurang jelas. Udah nggak apa-apa lah. Kita terima. Oh, berarti ini penyakitnya si Bang Wendy ini. Apa tuh? Dia tuh kalau lihat yang namanya rupiah, lagi yang merah-merah atau biru-biru itu matanya terang. Gitu. Jadi wajar aja kalau di musim kayak gini nih dia akan krisis. Krisis gitu. Jadi matanya agak buram. Oh gitu. Gitu ya, Bang Wendy. Ya kira-kira kayak gitulah. Ya kayak gitu kan. Bisa jadi juga karena belum makan misalkan. Ya, memang kurang jelas memang. Kok jadi bahas makanan sekarang jadi bahas ngobrol-ngobrol gitu. Ya dia kan ngomong gejala. Di kopi dulu. Oh, di kopi dulu. Oh ya, siap. Kopi dulu. Jadi kesimpulannya gini Mas. Mas terus nih, Bang Wendy. Kesimpulannya gini. Apa yang terjadi, apa yang kita alami sekarang tuh kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa melakukan rutinitas seperti biasa. Ya udah, kita terima aja. Kalau kita mau ngarepin itu yang namanya new normal, segera kita itu kayaknya kita terlalu berharap. Mendingan kita cari alternatif lain, kita cari usaha sampingan atau gimana, itu alternatifnya. Saya kalau kita menunggu, apalagi kita berharap sama manusia nih, Iya. nanti ujungnya pasti kita kecewa kan. Iya. Lebih baik kita cari alternatif lain aja, kalau menurut saya itu poin yang paling penting. Soalnya kalau kita menunggu nggak mungkin juga itu. Ada juga yang ngomong nih corona nggak bakal hilang. Ya whatever lah kalau itu. Yang Apalagi penting nih di daerah kita juga masalahnya itu kasus coronanya itu bukannya malah bertambah. Mungkin di daerah lain tuh makin berkurang, tapi di daerah kita makin bertambah. bisa jadi nanti tahun depan ada virus corona. Tahun depan lagi ada virus Isuzu. Lah kok jadi sama mobil? Tahun depan lagi ada virus ini Jazz. Berarti virus ini berasal dari mobil gitu ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Ini konspirasi apa namanya? Ini udah namanya udah kebanyakan ngobrol. Oh, jadi ngawur jadi. Jadi ngawur. Nah, jadi sekarang tuh gimana intinya? Jadi intinya Udah gini. kelar, udah clear. Atau Ini gimana? kita ngobrol spesifik daerah kita ya. Nggak tahu kalau daerah yang lain. Kita mungkin dari hari ini kita ngobrol, mungkin sekitar dalam waktu dekat lah new normal bakal dijalankan oleh pemerintah setempat. Jadi ya kita siap-siap aja lah kayak yang aku bilang tadi. Jadi kalian juga sebagai yang berprofesi di bidang fotografi dan sebagainya yang berhubungan dengan itu, bersiap juga dengan kendalanya. Soalnya jangan kita anggap nanti pada saat new normal udah bisa kayak biasa. Ini kan new normal, bukan normal. New normal. Jadi ada kenormalan baru gitu, ada tatanan sistem baru yang kita belum tahu, masih buta kita nih sama kendala-kendalanya yang nanti. Tapi nanti kita lama-lama sama kayak kita belajar pakai motor atau pakai mobil, awal-awal kita kan masih susah. Tapi poin yang paling penting yang bisa kita petik dari wabah ini sebenarnya kita lebih berhati-hati, kita lebih hidup lebih bersih, ya kan, lebih hati-hati dalam menjaga jarak atau misalnya Ya kita intinya lebih kita higienis lah. ambil sisi positifnya itu kan, Ya. sisi positifnya itu. Dan yang lain-lainnya tadi itu ya bersiap-siap aja dengan kenormalan baru dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saya minta maaf, saya mohon ampun, itu segala kelebihan dan kekurangannya. Kok malah jadi pamitan MC-nya? Yang MC-nya mana ini? Jadi Hostnya. bahkan jadi lupa gue mau ngomong apa nih. Silakan lanjut. Pokoknya jangan kita selalu nyalahin pemerintah, apa-apa nyalahin pemerintah. Karena apa itu tandanya kita cuman bisa nyalahin pemerintah doang ya. Di sisi lainnya kita berusaha ya. Aku sendiri bukannya nggak setuju pemerintahan tuh, bukannya kita salahin ya. Kayak yang dibilang tadi, setiap pemerintahan pasti ada kekurangan kelebihan lah. Bohong kalau dia sempurna atau pemerintahan tuh bersih hebat, bohong, bullshit itu. Cuman
Di sisi lain juga ya kita jangan selalu menyalahkan pemerintah. Tapi yang Tanya ke kita sendiri juga, kita harus lihat diri kita sendiri gitu. Itu paling intinya pesan dari aku sendiri. Jadi intinya itu. jadi kesimpulan akhir dari obrolan ini, kita cari alternatif lain gimana, atau Itu pilihan. Itu pilihan sih. Itu pilihan. Kalau kita mau cari alternatif lain silahkan. Tapi kalau pesan saya lebih baik yang lama ya tetap kita pegang. yang lama tetap pegang. Tapi saya tuh lebih apa namanya, lebih suka yang tadi, yang pendapatnya Bang Wedi tadi. Pagi-pagi biasanya kita siapin alat, kita ngecob, Keliling, keliling. buat jadwal. Sekarang kita ke rumah aja, Ke rumah aja kita silaturahmi. nggak minta, tapi mengharap sesuatu gitu. dari Paling kan kasih. kopi sama rokok lumayan lah ya. Ya lumayan lah. Berarti nomor 1 yang harus kamu datengin rumah bupati. Oh, rumah bupati. Boleh, Kedua rumah ketua DPR. boleh, juga. boleh. Ketiga wakil-wakilnya. Nah, Wakil bupati, wakil ketua DPR. Udah gitu rumah kepala dinas. wakil ketua kelas enggak? Itu level terakhir. Level terakhir. masih itu loh wakil ketua kelas. Oh iya. Sistem pemerintahan kan kayak sistem kasta kan. Oh iya. Jadi kamu datangin kasta paling atas dulu. Baru ke bawah. Masuk nggak? Sebenarnya bukan kita aja yang berdampak, kita yang pekerjaannya, profesinya sebagai jual jasa, bukan kita aja yang berdampak. Tapi yang paling berpengaruh, yang paling terdampak itu kita. Yang lain juga kayak warung-warung, Kita. yang jualan gimana. Kita. Ya kita fotografi. Oh iya, kalau kita. Ya. Bagi dia enggak. Oh ya, maksudnya enggak. kami mas, maksudnya kami. Oh ya, Mas. ya. Mas. Bang, Nah, nih saran saya nih, Bang Wedi. Nah kalau misalnya besok-besok tuh, ini kan kita mewakili sebagai yang paling terdampak nih di Oh corona. benar. Kita. Benar. lah belum ngomong dia, belum jelasin dulu. Jadi ini kita mewakili rekan-rekan yang paling terdampak ini di bagian jasa ya. Kalau kedepannya, kalau misalnya Mas Wedi bisa undang yang lebih berpengaruh di pemerintahan kita gimana? Akan saya coba. Siapa? Tapi misalnya? jangan terlalu banyak berharap. Ya. Jadi kita bisa share ini videonya kemana, ke Facebook atau kemana medianya. Kita share, kita tempel di koran videonya. Nah, nantilah kita coba lah. Nah, bentar. Tadi dia ngomong tempel video di koran. Kan enggak? Maksudnya linknya aja. Oh, link ya. Mungkin kita upload ke YouTube, tapi Oh. linknya ada di koran. Do. Jangan suka ngalangin angle dari sini. Oh, Nanti enggak Nggak kelihatan Oh, sih bentar. manajernya. Oh ya, siap. Oh ya. Nah, jadi sekian aja mungkin isi pikiran kita keluarin isi pikiran masing-masing. Ketemu lagi nanti di obrolan lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.